Tempat pengungsian kini sudah berubah menjadi desa permanen dengan kehidupan yang baru. Termasuk Ibu Habibah. Untuk melanjutkan kehidupan yang baru bersama keempat anaknya, ia kini membuat garam. Jadi cara Ibu Habibah ini untuk membuat garam itu sangat berbeda dengan waktu di Pulau Babi dahulu. Kalau di Pulau Babi memang pakai cara yang turun-temurun ya, pakai cara tradisional dan menggunakan tanah. Tapi setelah pindah ke Desa Nangahale, ini karena kondisi tempatnya itu berbeda, apalagi tanahnya juga, makanya bikin garamnya di sini itu pakai garam kasar seperti ini. Kalau dulu setelah Ibu pindah dari Pulau Babi ke Desa Nangahale, kira-kira Ibu waktu itu butuh waktu berapa lama untuk menyesuaikan sampai bisa bekerja kembali di sini? Tidak, hanya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun baru saya bekerja kembali. Berarti 1 tahun pertama di sini masih menyesuaikan. Kegigihan Ibu Habibah untuk melanjutkan hidup setelah bencana menjadi simbol kebangkitan seluruh korban selamat kala itu. Ini Mbak, kami kan kehidupan yang baru. Ini yang cara yang hidup kami juga yang baru. Garam ini kan dulu kan pakai pasir, pakai tanah. Sekarang di sini pakai garam tambak. Jadi tempat baru, pelajaran baru ya, Ibu? Tempat baru jadi pelajaran baru. Siap. Dapat kehidupan yang baru. Meski telah kehilangan segalanya, termasuk suami sebagai tulang punggung keluarga, Ibu Habibah tetap tegar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dari garam inilah, Ibu Habibah bertahan hidup dan mewujudkan cita-cita keempat buah hatinya. Jadi para warga yang tinggal di Pulau Babi yang sekarang sudah pindah ke Desa Nangahale, itu rata-rata mereka di sini masih memiliki profesi yang sama sebelum mereka pindah. Jadi seperti Ibu Habibah ini memang adalah pembuat garam. Waktu di Pulau Babi pun masih menjadi pembuat garam. Nah, setelah airnya mendidih baru bisa kita lihat efek dari santan yang diberi tadi. Jadi kata Ibu, kalau nggak diberi santan, kotorannya nggak akan bisa muncul ke permukaan. Nah, karena ini udah pakai santan, jadi bisa disaring dan langsung dibuang. Sini ya. Ini sambil menunggu garam yang kita masak tadi, jadinya kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi sekarang kita karungin garam yang sudah disaring sama Ibu. Ini biasanya dijual di mana aja, Ibu? Dulu mereka masuk sekolah semua, lebih dari 5 pasar. Wah, keliling Ibu? Keliling. Oh. Jadi sekarang anak-anak sudah ini semua, jadi kurangi aktivitas saya, hanya sekarang 1 pasar. 1 pasar saja? 1 pasar yang dekat. Iya. Oh. Jadi kalau dulu anak-anak Ibu masih sekolah, jualnya keliling lebih dari 5 pasar Ibu ya? Dan sekarang anak-anak udah sukses semua, jadi jualnya cuma di pasar dekat rumah. Pasar Nangahale menjadi simbol harapan dan pusat ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari pasar ini, masyarakat bisa menjual hasil laut, kebun, dan ternak untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Pasar yang hanya buka di hari Rabu ini menjadi tumpuan Ibu Habibah untuk berjualan garam. Jadi uniknya di pasar ini itu uang bukan jadi satu-satunya alat tukar. Nah, jadi barusan ada Ibu menukarkan barang dengan garam, dan barang yang diterima biasanya akan dijual kembali. Jadi seperti yang kita lihat di sini itu semuanya bukan dagangan dari Ibu Habibah ya, melainkan seperti buah-buahan yang di depan saya ini adalah barang-barang yang habis ditukar dengan pedagang lain. Tak hanya menjadi pusat ekonomi, Pasar Nangahale juga menjadi simbol kerukunan dan pertukaran budaya. Sebab di Desa Nangahale ini menjadi tempat relokasi masyarakat dari beberapa desa dengan suku yang berbeda. Jadi Ibu Habibah ini diuntungkan sebagai pedagang karena bisa banyak bahasa. Apalagi di pasar ini tempat berkumpulnya banyak suku ya Ibu. Ada bahasa Bajo, bahasa Sika, dan bahasa Larantuka, semuanya Ibu kuasai.
Jadi Ibu Habibah ini saat berjualan di sini memang sengaja tidak berbawa bekal, padahal butuh energi juga ya Bu. Nah, katanya Bu Habibah sih untuk bagi-bagi rezeki. Jadi saat ada yang jual-jual seperti jagung rebus itu tadi, Ibu Habibah beli, barulah dimakan. Meski masih memendam luka dari bencana, tidak membuat Ibu Habibah berpangku tangan. Ia terus bergerak untuk membantu sesama. Jadi kebanyakan pedagang termasuk Ibu Habibah itu kalau mau pulang harus sewa gerobak untuk mengangkut barang-barangnya. Jadi ini saya bantuin dulu, setelah ini saya mau ikut Ibu Habibah untuk belanja. Lebih dari 30 tahun bencana gempa dan tsunami Flores dan Pulau Babi berlalu. Langkah Ibu Habibah dan warga lain yang selamat tetap kokoh untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Seperti inilah suasana Pasar Nangahale, tepatnya setelah kejadian di tahun 1992. Ini bisa dilihat banyak sekali yang berdagangan, ada lagi yang menjadi nelayan dan macam-macam. Jadi Pasar Nangahale ini bukan hanya sekedar tempat jual beli, namun juga simbol bangkitnya kembali kehidupan masyarakat kembali dari reruntuhan.